Kopiko tulis begini nih. Bukit Syamsu telah menyarungkan pedangnya sebelum tubuh berdebah itu jatuh ke bumi. Jadi saya bayangkan waktu saya masih SMP, secepat apa besutan pedangnya Bukit Syamsu sehingga dia sudah menyarungkan pedangnya baru tubuh berdebah itu jatuh ke bumi. Kalau orang bertanya, siapa Bukit Syamsu? Siapa tubuh berdebah itu? Tunggu 2009. Kalau dikatakan bahwa saya tidak netral itu, karena saya tidak mengkritik Prabowo. Saudara sendiri bilang Prabowo nggak punya prestasi. Ngapain saya kritik orang yang nggak punya prestasi? Jadi, dungu keberapa tuh, please? Yang saya kritik adalah orang yang mengklaim prestasi orang. Pak Jokowi banyak klaim prestasi orang, maka saya mesti kritik. Kan masuk akalnya begitu tuh. Siapa itu politis atau bukan? Bodoh banget kalau petahana nggak curi start. Itu kan dungu ketiga tuh. Kalau petahana nggak curi start, insting dia adalah curi start. Logik dari politik. KPU, survei KPU itu memperlihatkan jomplang, jadi Prabowo tinggi, surveinya Jokowi rendah. Tiba-tiba situ-situ lenyap itu. Jadi Pemeo-nya tuh, ya betul. Buruk muka cermin dibelah, buruk survei situs ditutup itu. Bapak arogan, kenapa? Karena Bapak merasa pinter sendiri dan Bapak sok tahu. Bapak merasa dekat dengan SBY, merasa dekat dengan Megawati sehingga Bapak bisa menilai mereka berdua dengan kacamata Bapak. Itu nggak benar, Pak. Yang benar? Ya, yang benar itu Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh, enggak. Oh, oke. Enggak. Ketika Jokowi melakukan kebaikan, maka seharusnya Bapak memberikan supporting dan Bapak beri apresiasi. Dan ketika Pak Jokowi melakukan kesalahan, Bapak boleh melakukan kritisi. Tapi Bapak nggak pernah lakukan itu. Seperti itu. Saya menunggu sesuatu untuk saya pujikan pada Pak Jokowi, tapi belum ada itu. Thanks. Kalau misalnya saya panelis, saya bertanya pada Pak Jokowi, Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo pelanggar HAM? Publik ingin kalimat itu diucapkan oleh panelis. Panelis nggak bisa ucapkan itu. Dia cuma disuruh bikin pertanyaan dan akan diundi. Sangat mungkin pertanyaan itu tak terundi karena memang tak dibuat. Tapi demi keadilan logika, sekarang pasti kalau saya tanyakan itu, Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo terlibat dalam pelanggaran HAM? Bayangkan kegugupan Pak Jokowi untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi saya tahu saudara-saudara bisa bantu Pak Jokowi untuk menjawab itu. Ada 3 orang di depan saya, tolong bantu beri jawaban. Kira-kira apa jawabannya? Maman, saudara Henry, atau Boni Hagens. Kita bikin simulasi aja. Pertanyaan itu jawabannya apa? Saudara nggak perlu jawab, saya buatkan jawabannya tuh. Juga di dalam thought experiment. Kalau Pak Jokowi menjawab, saya tidak tahu atau tidak terlibat, debatnya berhenti. Kalau Pak Jokowi bilang, ya, Pak Prabowo terlibat, maka yang harus ditangkap pertama adalah Pak Jokowi.
Karena dia tahu ada kejahatan dan dia biarkan bertahun-tahun. That's the logic. Korupsi itu sekarang jadi semacam tontonan kelas 3, sebab yang diberitakan adalah KPK menangkap tikus di daerah. Sibuk motong ranting pohon, ngejar duit seperak. Akarnya nggak mau dibongkar. Itu soalnya. Zaman SBY itu menterinya ditangkapin semua, akarnya di situ. Kalau sekarang samar-samar. Kepala daerah yang merasa dia bakal ditangkap KPK buru-buru daftar jadi anggota Nasdem. Karena ada jaksa agung di situ. Yun, Nasdem ditangkap juga, Bang. Iya. Iya, jadi jangan melihat Ya, satu tentu aja. kasus yang seperti itu. Ya tentu aja mesti ada tukar tambah supaya nggak terlalu gimana yuk. Kita tahu itu soal. Apalagi tadi beliau Pak Akbar tadi bilang bahwa itu hasil kompilasi. Kompilasi itu kata paling buruk dalam metodologi. Karena kita comot kiri kanan terus kita tampilkan dalam infografis. Dalam infografis, kalau dia kompilasi, pasti ada info yang disembunyikan. Kenapa kita fobi? Apa itu fobi? Fobi itu adalah ketakutan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Karena hidup di masa itu sangat terancam oleh binatang buas. Jadi fobi itulah jejak DNA dalam diri kita. Ada terus positif fungsinya untuk mencegah kita diterkam binatang buas. Reaksinya apa? Kita berburu. Itu reaksi dari fobi. Di dalam arkeologi kita berburu supaya kita hilang rasa takutnya. Nah, hashtag itu bukan binatang buas. Jadi dia yang berburu hashtag itu adalah pemburu yang dungu. Kalau bakal ada kisi-kisi lagi, mending satu kali aja debatnya tuh. Kan semua orang juga udah tahu ujungnya tuh kalau tetap pakai. Kayak saya lihat fotonya tuh, itu di meja debat Pak Jokowi itu banyak betul kertas di atas itu. Jadi Tapi saya bela kalau itu. Presiden yang baik adalah presiden yang banyak membaca. Ya, Jadi banyak membaca contekan ya, banyak. Enggak, membaca aja, membaca. Jadi masuk-masukan dari menteri, masuk-masukan dari ahli-ahlinya kan harus dibaca. Ya kan? Betul nggak? Mestinya tuh. iya. Harusnya begitu kan? Ya. Jadi mesti dibalik tuh, jangan mejanya yang penuh kertas, kotaknya yang kosong. Ah. Terbalik. Terus kalau mau, sama ini soal masih disegel. Ini otak yang masih disegel. Enggak, enggak. Saya cuma memberi tahu soal masih disegel itu tidak terlalu pas karena soalnya sudah diketahui sama Iya, semua. udah ada kisi-kisinya. Itu mau disegel mau Ada enggak, gunanya. mau di stempel, mau di apapun ya enggak usah disegel-segel. Fix di Saya nggak tahu Pak Jokowi ngomong apa dengan petani. Turun dari motor, gede. Dan menurut aturan estetika, orang yang naik chopper itu berat badannya minimal 90. Karena itu, 10 kali, Bro. karena itu juga penting untuk keseimbangan. Motor 600 cc nggak bisa seperti saya pasti nggak bisa tunggangin motor 600 cc. Jadi saya jangan-jangan mau chopper Pak Jokowi mestinya Honda bebek jangan-jangan tuh. Fiksi itu sangat bagus. Dia adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Itu fungsi dari fiksi. Dan kita hidup dalam dunia fiksi lebih banyak daripada dalam dunia realitas. Fiksi lawannya realitas, bukan fakta. Jadi kalau Anda bilang itu fiksi lalu kata itu jadi pejoratif,
Itu artinya kita menginginkan anak-anak kita tidak lagi membaca fiksi. Karena udah 2 bulan ini kata fiksi itu menjadi kata yang buruk. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Babat Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Sekarang dia dibunuh kata itu tuh, dibunuh oleh politisi. Bayangin. Anda bayangkan seorang presiden pada saat terakhir tidak bisa mempertahankan integritasnya. Dia mengatakan pada Pak Mahfud tadi, saya ditekan segala macam. Pemimpin macam apa yang di ujung ketika dia harus memutuskan mengatakan saya menyerah karena ditekan, maka dia ganti pilihan dia. Jadi dia tidak otentik memutuskan itu. Itu problemnya. Bagaimana kita percaya bahwa dalam situasi yang mungkin lebih berbahaya, dia bisa tangguh untuk menghadapi. Saya terangkan tadi. Biar fair. Tidak. Pak, Saya tidak akan biarkan saudara bicara semena-mena seperti itu. Faktanya tidak seperti itu, Pak Mahfud. Oke, tadi saya terangkan Pak Dia Mahfud berjiwa kuat. besar. Dia tidak terhina. Yang terhina adalah moralitas publik kalau Anda paham. Like rats fleeing a sinking ship. Seperti tikus geladak. Kalau dia lihat kapalnya tikus itu dia punya insting. Kalau kapalnya udah mau tenggelam, itu tikusnya tuh lompat ke laut. Karena dia tahu kapalnya udah mau tenggelam. Karena dia tahu di mana keretakan itu, karena dia yang bikin letak itu. Jadi saya lihat ini kapal rejim ini banyak orang yang udah lompat karena kapalnya mau tenggelam. Ya, faktanya sudah di situ. Kuantitas sudah menghasilkan kualitas, momen telah berubah menjadi monumen, dan itu adalah tanda-tanda dari kapal yang sedang tenggelam itu. The beginning of the end. Pembuat hoax terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik dia punya, media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu. Ini adalah kalau misalnya kita ingin menghapus hoax, maka jangan lakukan indoktrinasi. Yang terjadi sekarang adalah pemerintah bikin kursus Pancasila, termasuk ke tingkat universitas, dengan prinsip Pancasila harga mati. Jadi publik intelektual kita tidak dirangsang untuk berpikir sebaliknya, untuk mempertanyakan doktrin. Yang terjadi adalah paradoks. Ingin literasi, tapi justru indoktrinasi yang dilakukan. Jadi kalau ditanya apa solusinya, gampang. Naikkan IQ Anda dan hoax akan turun. Terima kasih. Coba saya tanya pada KPU ya. Dari 4 wajah itu, yang potensi memalukan publik yang mana? Dari yang 4 itu, yang potensi memalukan publik yang mana? Keempatnya itu putra-putra terbaik bangsa, Bang. Oh, pertanyaan saya, Anda bilang ada potensi dipermalukan. Yang mana yang potensi dipermalukan oleh publik? Tentu saja empatnya adalah putra terbaik. Kan ketua KPU nggak bilang itu adalah putra terbaik. Quotasinya adalah ada yang
harus dijaga supaya tidak dipermalukan. Pertanyaan saya, yang mana yang punya potensi? You nggak usah jawab, kasih kisi-kisinya aja gitu.